Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan soal redoks dan sel elektrokimia. Di part kedua ini kita akan membahas 10 soal nomor 11 sampai nomor 20. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk melihat video terbaru dari channel Jimmy ID. Soal nomor 11. Bila diketahui potensial elektrode standar dari Ag, ini potensial N0-nya 0,80, Ln bukan Ln ini, indium 0,34, Mn 1,2, Mg min 2,34. Pasangan sel volta yang akan menghasilkan potensial sel sebesar 0,86 V adalah, jadi ini harus kita coba satu per satu. Kita lihat untuk yang A, indium dengan Ag, E katodenya, belumnya E katode dikurangi E0 anode, ini ketemunya 1,14. Untuk Mg dengan Mn, ini ketemunya kalau kita hitung 1,14 volt. Untuk C nya ini ketemu 2 volt. Untuk E nya kalau kita hitung 0,86, untuk E nya ketemu 0,86 plus. Siswa yang diminta jawabannya adalah yang E. Nomor 12. Jika diketahui potensial reduksinya untuk Ag, E0-nya plus 0,80, untuk CD atau kadmium E0-nya 0,40. Potensial sel yang dihasilkan dari pasangan CD dengan Ag adalah, kita hitung, jadi bisa dihasilkan, jadi kalau CD-nya sebagai oksidasi, mengalami oksidasi menjadi reduktornya ini 0,80, Ag menjadi oksidatornya atau mengalami reduksi, jadi sel yang bisa dihasilkan adalah 1,8. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempercepat terjadinya korosi, kecuali A. Banyaknya uap air di sekitar logam, bisa bersinggungan langsung dengan udara, bisa banyaknya oksigen di sekitar logam, mungkin saja banyak terdapat uap asam di sekitar logam, bisa di sekitar logam tidak ada oksigen, ini kemungkinan tidak. Jadi faktor-faktor yang mempercepat korosi, yang pertama adalah oksigen. Jadi oksigen berperan dalam proses korosi. Hal ini dapat dibuktikan dengan berkaratnya besi jika terjadi oksidasi pada logam, air dan kelembaman udara. Semakin besi tersebut terkena air, semakin cepat pula korosinya. Kelembaman udara juga sangat mempengaruhi dalam korosi. Zat elektrolit terutama hujan asam dan garam dapat mempengaruhi korosi. Yang keempat adalah permukaan logam. Apabila didekatkan atau dilengketkan dengan besi, maka dapat mempercepat korosi. Dan permukaan yang kasar relatif lebih mempercepat korosi. Yang kelima adalah sel elektrokimia. Sel elektrokimia dapat terbentuk ketika dua atau lebih logam potensial elektronnya berbeda, bersentuhan satu sama lain. Jadi kesimpulan jawabannya adalah yang E. Karena jika di sekitar logam tidak ada oksigen, maka tidak akan menyebabkan korosi. Nomor 14.
Berapa Faraday yang diperlukan untuk mereduksi 60 gram ion kalsium menjadi logam kalsium? Ini kita hitung. Jadi W massa ekuivalen kali F. Jadi ekivalennya ini AR kali AR dibagi bilog CA. Jadi 40 dibagi 2. Jadi Faradaynya 60 per 20 sama dengan 3. Nomor 15. Bila ke dalam larutan NiSO4 dialirkan listrik sebesar 0,1 Faraday dan AR Ni59, maka di katode akan didapat logam Ni seberat, oke kita hitung. Jadi ini persamaan reaksinya, kita ketemu Ni-nya ini bilognya 2. Jadi untuk beratnya adalah massa ekuivalen kali muatan Ni. Jadi 59 kali 0,2 atau AR per muatan Ni kali F. Jadi bisa dibolak-balik rumusnya. Keduanya ini adalah dari muatan Ni. Oke, 2,95. Nomor 16. Aki mempunyai elektrode Pb dan PbO2. Selama aki itu bekerja akan terjadi perubahan. Nah, apa itu perubahannya? Kita lihat. Aki merupakan salah satu aplikasi dari sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia atau reaksi redoks diubah menjadi energi listrik. Sel aki terdiri dari Pb sebagai anoda dan PbO2 sebagai katoda. Dan terdapat larutan elektrolit H2SO4. Sehingga pada anoda terjadi reaksi oksidasi dan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Sehingga pada saat sel mengalami arus listrik, reaksi yang terjadi adalah ini untuk di anodanya, ini di katodanya. Coba diperhatikan, ini kalau dijumlahkan reaksi keseluruhannya adalah ini. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B, karena Pb mengalami oksidasi menjadi Pb menjadi Pb menjadi PbO. Jika dilihat dari bilog Pb yang mempunyai bilog 0 berubah menjadi plus 2, di dalam PbO dan PbO2 mengalami reduksi menjadi PbSO4. Jika dilihat dari perubahan bilog Pb di dalam PbO2 adalah plus 4, berubah menjadi plus 2 di dalam PbSO4. Jadi ini semuanya dari Pb menjadi PbSO4, PbO2 menjadi PbSO4. Oke, kita lanjutkan nomor 17. Suatu sel volta tersusun dari terdiri dari elektrode timah dan aluminium. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah, oke kita bahas. Sel volta merupakan sel elektrokimia di mana energi kimia atau reaksi redoks dapat diubah menjadi energi listrik. Sehingga pada anoda terjadi reaksi oksidasi dan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Pada sel volta, anoda merupakan elektroda negatif sehingga bilangan N0 lebih kecil daripada katoda yang merupakan elektroda positif sehingga mempunyai N0 lebih besar. Pernyataan yang benar adalah timah merupakan katode sedangkan aluminium merupakan anoda. Potensial selnya ini kalau dihitung ketemunya 1,52. Ini reaksi selnya, ini anodanya, ini katodanya. Sehingga dari sini bisa dilihat bentuk yang tidak benar adalah yang E. Nomor 18. Diketahui Ni ini adalah potensial reduksi Ni min 0,25, potensial reduksi Zn min 0,76, potensial reduksi Fe3+, jadi Fe plus 0,77. Pada keadaan standar, pernyataan yang tidak benar adalah ini kita lihat N0 ini
atau singkatan dari potensial reduksi adalah potensial listrik yang ditimbulkan apabila suatu logam mengalami reduksi atau menangkap elektron menjadi logamnya. Makin mudah suatu ion logam mengalami reduksi, makin besar E0 yang ditimbulkan. Berikut adalah hal yang penting diperhatikan dalam deret volta. Makin ke kanan letak suatu logam dalam deret volta, sifat reduktornya makin lemah atau makin sukar mengalami oksidasi. Yang kedua, suatu logam dalam deret volta mampu mereduksi ion-ion di kanannya, tetapi tidak mampu mereduksi ion-ion di kirinya. Sehingga dalam deret volta, posisi dari kiri ke kanan adalah Zn, Fe, Ni, dan hal ini Zn mampu mereduksi Fe3+ menjadi Fe2+ dan mereduksi Ni2+ menjadi Ni. Fe mampu mereduksi Ni2+ menjadi Ni, namun tidak mampu mereduksi Zn. Ni tidak dapat mereduksi Zn, dan Fe dikarenakan Ni di dalam deret volta yang paling kanan, sehingga tidak dapat mereduksi ion-ion yang ada di kanannya. Makanya jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 19. Diketahui data N0Zn 0,76 volt dapat dikatakan bahwa dalam keadaan standar, ini kita lihat Zn, berdasarkan letak Zn di dalam deret volta, Zn terletak sebelum atau sebelah kiri H. Logam yang berada di sebelah kiri H akan sukar tereduksi serta memiliki nilai potensial negatif, sehingga pernyataan yang benar adalah ion H lebih mudah tereduksi daripada ion Zn. Nomor 20. Logam yang dapat mencegah korosi pipa besi yang ditanam di dalam tanah adalah, kita tahu semuanya, ini adalah magnesium. Adalah logam yang jauh lebih aktif, berarti lebih mudah daripada besi. Jika logam magnesium dikontakkan dengan besi, maka magnesium itu akan berkarat, tetapi besi tidak. Cara ini digunakan untuk melindungi pipa baja yang ditanam dalam tanah atau badan kapal laut. Secara periodik, batang magnesium harus diganti. Oke, ini tadi pembahasan soal part kedua, soal nomor 11 sampai nomor 20. Materi redox dan sel elektrokimia. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy Edi.